Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, 29 September, kita merayakan pesta para malaikat agung. Gereja Katolik mengenal 3 nama malaikat agung, yaitu Mikael, Gabriel, dan Rafael. Mereka disebut santo karena mereka kudus. Namun demikian, mereka berbeda dari para kudus lainnya karena mereka bukanlah manusia. Mereka adalah malaikat. Mereka melindungi manusia. Kita dapat mengetahui sedikit tentang masing-masing dari mereka dari kitab suci. Ketiga malaikat agung ini adalah utusan Tuhan yang memiliki peran yang berbeda-beda dalam melayani manusia. Nama Mikael berarti siapakah yang seperti Tuhan. Nama malaikat agung Mikael muncul dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu. Dalam kitab Daniel bab 12 ayat 7 sampai dengan 9, Mikael dikenal sebagai seorang yang membantu bangsa Israel dalam melawan para musuhnya. Di dalam kitab Wahyu, Mikael memimpin pasukan para malaikat untuk mengalahkan kekuatan iblis di bawah pimpinan Lucifer. Malaikat Mikael digambarkan sebagai seorang perwira yang memegang tombak di tangan kanannya untuk menyerang iblis. Dan di tangan kirinya sebuah cabang palem hijau yang melambangkan kemenangan atas kejahatan. Bersama Mikael kita diajak berperang melawan kegelapan dosa. Gabriel berarti kekuatan Tuhan. Gabriel adalah pembawa misteri Tuhan, terutama kabar sukacita inkarnasi Tuhan kepada Bunda Maria. Gabriel juga menyampaikan pesan kepada Zakaria bersama istrinya Elizabeth bahwa mereka akan mempunyai anak yang dinamai Yohanes. Gabriel adalah pembawa warta bentara kabar sukacita dari Tuhan bagi manusia. Gabriel membantu kita untuk membawa kabar sukacita kepada sesama. Ia digambarkan memegang lentera yang menyala untuk melambangkan bahwa
Hanya Tuhan yang dapat menjelaskan misteri. Bersama malaikat Gabriel kita diundang untuk memegang lentera sejati, yakni Tuhan Yesus, agar kita selalu berjalan dalam terang. Rafael berarti Tuhan penyembuh. Malaikat Rafael melindungi dan menyembuhkan Tobit, tokoh perjanjian lama, dari kebutaan. Malaikat Rafael adalah teman seperjalanan Tobiah, anak dari Tobit. Rafael digambarkan sedang menuntun Tobit dengan tangan kanannya dan memegang kendi pualam milik dokter di tangan kirinya. Bersama Rafael kita diundang untuk menjadi penyembuh, bukan membuat luka. Dengan tangan kita memberi berkat dan bantuan, bukan untuk memukul dan mengusir. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, banyak filsuf dan teolog memusingkan dirinya memikirkan ada tidaknya malaikat. Bagaimana kehidupannya, bagaimana pribadinya, apa peranannya, dan sebagainya. Ini dapat dimaklumi karena mereka mengandalkan akal budi. Karena segala sesuatu harus bisa dicerna oleh akal budi, termasuk malaikat itu. Kitab suci banyak menampilkan sosok malaikat itu. Kitab suci memang tidak dipakai oleh para filsuf dan teolog itu, karena kitab suci merupakan buku iman, bukan buku pengetahuan. Dari kitab suci kita dapat tahu akan adanya malaikat itu. Dan perikop Injil hari ini berbicara soal malaikat. Lewat sabda Yesus dinyatakan secara jelas kepada kita adanya malaikat itu. Yesus berkata kepada Nathanael, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Perkataan Yesus kepada Nathanael ini mengingatkan kita pada episode kehidupan Yakub dalam kitab Kejadian bab 28 ayat 12. Yakub pernah bermimpi bahwa di bumi ini didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat turun naik di atas tangga itu. Kini Yesus mengulangi pengalaman Yakub ini kepada Nathanael. Ia akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat turun naik kepada Anak Manusia. Para malaikat turun naik bukan berarti mereka sekedar berjalan santai, tetapi mereka menunjukkan dirinya sebagai pelayan Tuhan siang dan malam. Para malaikat yang beribu-ribu atau tidak terbilang jumlahnya itu melayani Tuhan siang dan malam.
Nathanael menyadari dan percaya pada perkataan Yesus ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa makna perayaan pesta para malaikat agung ini untuk kehidupan kita? Perayaan para malaikat agung ini mengajak kita untuk belajar untuk melayani dengan sukacita. Para malaikat tidak kenal lelah melayani Tuhan siang dan malam. Kita pun dipanggil untuk ikut melayani Tuhan siang dan malam dengan melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan cinta kasih yang besar. Kita belajar dari malaikat Mikael untuk melawan segala kejahatan di dunia ini, bukan menyerah pada kejahatan. Kita berdoa kepada Santo Mikael, mohon agar dia menjadi pembela kita dalam menghadapi roh jahat ketika kita dalam penganiayaan, godaan, dan perpecahan. Kita mohon Santo Mikael untuk menjadikan kita teguh dalam kasih kepada Yesus dan dalam mempraktekkan iman Katolik kita. Dari malaikat Gabriel, kita belajar untuk berbicara yang benar kepada sesama manusia. Menjauhkan diri dari berbagai gosip atau kata-kata yang menyakiti hati sesama manusia. Lalu kita dapat mohon bantuan malaikat Gabriel agar kita ditolong untuk mengerti kehendak Allah. Dan terutama agar dia selalu membantu kita membawa warta sukacita dan terang ilahi. Kita berdoa kepada malaikat Gabriel untuk menjadikan kita menjadi pembawa warta, seorang utusan Tuhan seperti dirinya. Dari malaikat Rafael kita belajar untuk mendampingi orang-orang sakit dan mendoakan mereka supaya sembuh dari penyakit mereka. Dari Rafael kita juga belajar mendampingi anak-anak dan sesama ke jalan yang benar. Saudara-saudariku, kita pantas bersyukur kepada Allah yang memberikan kita para malaikat agung yang setiap saat bisa kita mintai bantuannya. Ketika kita sedang berjuang melawan roh jahat yang menggoda kita, kita bisa minta pertolongan kepada malaikat Mikael. Saat kita sedang mewartakan kabar sukacita Injil, kita bisa minta bantuan malaikat Gabriel. Dan pada saat kita dalam perjalanan atau sedang menolong orang sakit, kita bisa memanggil malaikat Rafael. Dengan gembira kita bekerja sama dan mengambil bagian dalam karya penyelamatan Yesus yang kepadanya malaikat-malaikat Allah turun naik. God bless you.